Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 31 Mei 2023 merupakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Kasih, syukur kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan kasih karunia yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Rahmat bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun. Tidak pernah sekalipun kami Kau tinggalkan. Bapa, bukalah mata hati kami untuk menyambut saudara dan teman dalam hati kami, sebagai teman sepesiarahan di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya, bab 3, ayat 14 sampai dengan ayat 18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritakanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Agunlah
Berbahagialah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu, yang kudus, Allah Israel. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Renungan dibawakan oleh Cecilia Ambar. Lebaran kemarin saya mendapat kabar ibu sahabat saya meninggal dunia di Ambarawa. Kebetulan kami sekeluarga sedang pulang kampung di Magelang. Maka saya pun berniat berangkat melayat. Terbayang sudah perjalanan saat lebaran hari kedua, macet di mana-mana. Maka saya dan suami berangkat lebih pagi untuk menghindari kemacetan. Puji syukur, perjalanan ke Ambarawa pagi itu lancar. Bahkan kami sampai di kompleks pemakaman lebih awal dari rombongan keluarga yang berduka. Setelah beberapa waktu menunggu, iringan mobil yang membawa jenazah pun tiba. Kami langsung berpelukan dan saya merasakan kesedihan yang luar biasa dari sahabat saya. Dia hampir-hampir tidak bisa mempercayai bahwa ibunda tercinta berpulang. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ayahnya sudah meninggal ketika ia masih bayi. Dan dia adalah anak satu-satunya. Ayah dan ibunya juga anak tunggal dalam keluarga mereka. Terbayang kesedihan yang akan ia lewati. Berkali-kali ia menangis sambil menyesali diri. Hari itu seharusnya dia dan ibunya akan pergi mengunjungi makam ayah seperti kebiasaan mereka setiap lebaran kedua. Namun ketika ia sampai di rumah ibunya, ternyata pintu terkunci. Dia panggil-panggil ibunya dan tidak ada jawaban. Pintu dia dobrak dan ternyata ibunya sudah meninggal di tempat tidur. Padahal malam sebelumnya mereka masih saling berkirim pesan via WA. Sedih luar biasa, kaget dan bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untung datang pertolongan dari tetangga satu lingkungan. Sahabat saya bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya mereka bertemu dan ibunya berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan anaknya itu sendirian. Heran dengan perkataan ibunya itu, sahabat saya hanya menerima saja. Namun sekarang, beberapa hari setelah ibunya berpesan demikian, dia menggugat mengapa sekarang ibunya meninggalkannya. Saya menghiburnya dan mengatakan bahwa dengan berpesan seperti itu, ibunya tetap ada di sisinya dan tidak meninggalkannya, walaupun sudah tidak berada di dunia ini lagi. Saya beruntung bisa menemani sahabat saya ketika dia sangat membutuhkan teman pendamping. Ketika tidak ada keluarga di sisinya, saya bisa menemani, menjadi saudaranya. Perjumpaan dengan teman atau saudara tentu membahagiakan dan merupakan berkat yang luar biasa. Baik di saat bahagia, terlebih lagi di saat duka. Kehadiran seseorang sahabat dan saudara sangat berarti. Seperti dituliskan dalam bacaan pertama, Nabi Sefanya berkata kepada orang-orang Israel, "Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan." Kehadiran seseorang yang sangat berarti sungguh menguatkan dan memberi penghiburan. Apakah kita sungguh-sungguh peduli dengan saudara atau teman-teman?
Kadangkala kita begitu disibukkan dengan urusan-urusan pribadi yang sifatnya duniawi, sehingga lupa untuk sekedar menyapa saudara dan teman. Apalagi bisa meluangkan waktu untuk berkunjung dan mengadakan perjumpaan. Silaturahmi menjadi barang yang langka saat ini. Lain halnya dengan Bunda Maria yang begitu mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel langsung pergi mengunjungi Elisabet saudaranya. Kabar sukacita yang diterima terlalu besar untuk disimpan sendiri. Luapan rasa yang membuncah perlu dibagi. Begitu hebat luapan rasa itu sehingga bayi dalam kandungan Elisabet pun ikut melonjak. Rasa bahagia perlu dibagi, demikian juga rasa sedih. Kita tidak pernah tahu, kadang di balik wajah tersenyum di foto profil tersimpan kesedihan yang dalam. Suatu kehadiran, sebuah perjumpaan bisa menyingkap dan mengungkap realita diri. Barangkali tidak perlu dengan kata-kata, namun sebuah kehadiran sudah pasti memberi kelegaan. Mari kita saling peduli dan memberi diri. Hal terbaik yang bisa kita berikan adalah pemberian diri. Dan terbaik yang bisa kita tinggalkan adalah kenangan kebersamaan. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yakni kehadiran dirimu sendiri melalui Yesus Kristus. Melalui kehadiran Yesus Putramu, Engkau menjumpai manusia. Kegembiraan dan kesedihan manusia kau rasakan. Demikian pun Engkau berbagi kegembiraan dan kesedihanmu. Melalui Bunda Maria, kami pun belajar untuk berbagi dan peduli. Berbagi kebahagiaan dan peduli pada saudara dan teman-teman. Dengan kegembiraan Bunda Maria yang dibagikan, kami pun memuji nama-Mu yang mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.